Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itulah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama pada pagi hari ini merayakan pesta kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Apa yang kita bisa dapatkan, apa yang kita dapat pelajari bersama dalam pesta dan perayaan kudus ini? Pertama, bahwa surga itu sungguh ada. Dan kedua, Tuhan Yesus naik ke surga untuk membukakan pintu surga bagi kita semua dan mempersiapkan tempat yang baik, lebih baik bagi kita semua. Tapi jangan lupa juga bahwa Tuhan Yesus ini naik ke surga dengan seluruh badannya, seluruh pribadinya. Dia tidak hanya naik jiwanya saja, tetapi juga dengan badannya yang mulia. Kenaikan itu 40 hari setelah Yesus bangkit. Yesus bangkit pada hari Minggu Paskah, dan 40 hari kemudian dia naik ke surga. Naik ke surga. Saat ia bangkit, dia menerima tubuhnya kembali yang mulia, dan sekarang dia pun naik ke surga dengan tubuhnya yang mulia. Jadi suatu bentuk kenaikan yang luar biasa. Dan kalau kita percaya, kalau ikut Yesus, kita pun suatu hari akan dibangkitkan. Dan tidak hanya dibangkitkan, kita pun akan bersama-sama masuk ke surga dengan tubuh kita yang mulia. Kemudian saya mau tanya, siapa di antara kita yang ingin masuk ke surga? Boleh angkat tangan ya. Siapa yang di rumah juga boleh diangkat tangan? Ya. Siapa yang mau ikut ke surga dengan Tuhan Yesus hari ini juga? Silakan turun tangannya. Nah, semua turun kan, berarti ikut ke surga hari ini. Ya. Ya. Kalau kita tanya, biasanya pengen semua masuk surga. Tapi kalau ditanya mau masuk surga hari ini, semuanya enggak mau. Hampir semuanya enggak mau. Kenapa? Karena alasannya kita belum siap. Ya, alasan utamanya biasanya kita belum siap. Romo, saya belum siap. Kenapa? Iya, saya masih banyak hutang yang harus dibayar. Ya, masih ada tagihan rumah, tagihan mobil, cicilan ini itu belum dibayar. Romo, saya belum siap. Kenapa? Karena saya masih punya mimpi-mimpi yang belum saya capai. Saya masih punya karir yang ingin saya kejar. Saya ingin jadi ini, jadi itu, masih banyak. Romo, saya belum kawin. Iya. Kawin dulu ya Romo, baru masuk surga. Romo, saya belum siap. Kenapa? Karena saya masih punya tanggungan. Ya. Saya pengen anak-anak saya ya yang masih kecil-kecil ini sukses. Dan saya ingin melihat mereka sukses dan tumbuh berkembang. Jadi banyak alasan ya kenapa kita belum siap. Tapi terkadang-kadang alasan ini sebenarnya baik. Dan tentunya valid juga. Tetapi kadang-kadang kita terlalu fokus dengan alasan-alasan ini, dengan kerja kita di dunia, sehingga kita pun lupa bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita lupa bahwa hidup adalah persiapan perjalanan kita menuju surga. Tetapi karena kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi, lupa bahwa tujuan kita bukan di sini. Lupa untuk mempersiapkan hidup berikutnya yang lebih baik. Saya ada sebuah cerita ya, ada seorang penjahat kelas kakap ya, kakap.
bukan kelas teri, kelas kakap. Artinya memang penjahat ini udah kelas berat. Kerjaannya hanya melukai orang lain, membuat celaka orang lain, melukai orang lain, dan juga tentu menghujat Tuhan. Dia percaya Tuhan tapi dia menghujat Tuhan. Nah, suatu hari dia lagi jalan-jalan di mall ya. Dari jalan-jalan tiba-tiba dia mati. Waduh. Kenapa matinya? Dia matinya ketimpa pot ya. Ada yang lempar pot, dia kejatuhan pot, mati hari itu juga. Nah, kebetulan di surga itu ada sebuah pesta ya. Pestanya apa? Pestanya ulang tahun Santo Petrus. Ulang tahun Santo Petrus yang ke-2000. Waduh. Karena ulang tahunnya sangat khusus, perayaannya sangat khusus. Ya, perayaan ulang tahun Santo Petrus, bukan perayaan ulang tahunnya Romo Bayu ya. Sangat khusus. Dan apa yang terjadi? Santo Petrus bilang karena dia yang jaga pintu, pada hari ini siapapun yang meninggal pada hari ini akan dapat promo. Waduh. Promonya apa? Bukan promo GoFood, bukan. Promonya siapa yang meninggal hari ini semua masuk surga tanpa diadili. Waduh, senang sekali yang meninggal hari itu. Nah, si penjahat ini kan meninggal hari ulang tahunnya Santo Petrus. Wah, senang sekali dia. Tidak perlu diadili. Wah, senang sekali saya tidak jadi masuk neraka. Akhirnya dia pun masuk surga. Masuk surga, ya. Tetapi ada tetapinya, ya. Tetapi setelah penjahat ini tinggal di surga selama 2-3 hari, dia kembali ke Santo Petrus. Santo Petrus, saya mau pindah. Wah, mau pindah kemana? Saya mau pindah ke neraka. Loh, kenapa? Bukankah sudah bahagia di surga? Sudah aman di surga? Iya, memang surga itu aman, tetapi saya tidak bahagia. Loh, kok kamu tidak bahagia di surga? Kenapa? Iya, Santo Petrus, saya tidak bahagia karena di surga para malaikat dan orang kudus di surga kerjaannya hanya 2. Pertama, memuji Tuhan. Kedua, menolong sesama. Saya tidak biasa di bumi. Waktu saya di bumi saya tidak biasa menolong sesama dan memuji Tuhan. Oleh karena itu mungkin saya lebih tepat tinggal di neraka. Iya. Jadi bagaimana kita bisa lihat dari cerita ini bahwa hidup kita di dunia ini adalah sebuah persiapan menuju surga. Pertanyaannya, apa teman-teman sudah mempersiapkan dengan baik? Atau seperti penjahat ini kita hanya sibuk dengan urusan duniawi? Ya, karena harus dipersiapkan. Kapan saja kita bisa dipanggil Tuhan. Seperti penjahat ini, lagi jalan-jalan tiba-tiba mati. Siapa di sini bisa bilang, ya saya akan hidup selamanya? Tidak ada. Anda lagi buang air saja bisa mati kok. Iya. Jadi hati-hati ya. Persiapkan diri sebaik-baiknya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, surga itu sebenarnya apa sih? Kadang-kadang kita melihat surga sebagai tempat di atas. Ya kan, Yesus naik ke surga, makanya kita pikir surga itu ada di atas. Ya, kalau ditanya surga di mana, tangan menunjuk ke atas. Tapi di atas di mana? Apakah di langit ya? Atau di planet Mars? Ada di bulan, di balik matahari, di galaksi berikutnya? Ya, kan di atas semua itu. Nah, ini konsep surga yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi kurang lengkap ya. Kalau kita lihat Tuhan Yesus, ya kita kembali ke hidupnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengerti surga seperti apa sih? Kalau kita kembali saat Yesus disalib, ada seorang penyamun, ya, seorang penjahat yang disalib bersama Yesus dan dia bertobat, ya, dia bertobat. Ada 2 ya, ada 2. Yang satu tidak bertobat, yang satu bertobat. Siapa namanya? Ada yang tahu? Ya, siapa namanya yang bertobat? Yang tidak bertobat, ya, yang tidak bertobat namanya Romo Bayu, ya. Yang bertobat namanya Romo Adrian, ya, gitu. Ya. Nah, yang bertobat ini bilang, Tuhan ingatlah aku saat engkau kembali menjadi seorang raja. Lalu Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus.
Firdaus itu apa? Firdaus itu apa? Ya kita otomatis surga. Tapi sebenarnya apa arti Firdaus? Kata Firdaus ini dari bahasa Yunani paradiso, ya, paradise. Dan paradiso artinya adalah sebuah taman. Taman apa? Ini taman merujuk pada taman pertama di kitab suci, ya, Taman Eden. Dan ada apa di Taman Eden? Ada Adam dan Hawa yang hidup bahagia. Kenapa? Karena mereka hidup bersama Tuhan. Iya. Jadi surga itu adalah pertama dan utama, bukan hanya sekedar tempat, tetapi hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Allah Tritunggal. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya kita sudah bisa mulai hidup di surga sekarang. Kita tidak perlu nunggu sampai kita mati. Kita bisa hidup di surga sekarang. Bagaimana caranya? Dengan hidup dalam rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu siapa? Ya, ada Romo namanya Rahmat, tetangga saya. Bukan, ya. Rahmat itu adalah partisipasi hidup di dalam Allah Tritunggal. Dan kita sudah bisa mendapatkan rahmat bahkan di dunia ini saat kita hidup. Bagaimana caranya, Romo? Ya, ada berapa tips ya saya bisa berikan bagaimana hidup dalam rahmat. Pertama, hidup doa yang baik. Doa itu apa? Doa itu kan komunikasi dengan Tuhan. Katanya kalau kita ingin dekat dengan seseorang berarti harus komunikasinya lancar. Komunikasinya lebih dekat lagi, lebih intens lagi. Makanya doanya pun harus tingkatkan. Karena doa komunikasi kita dengan Tuhan. Kata orang, semakin banyak seorang berkomunikasi, berelasi dengan seseorang, biasanya mereka semakin serupa, semakin mirip. Makanya kata orang, suami dan istri yang sudah tinggal bersama-sama bertahun-tahun, berkomunikasi bertahun-tahun, mereka mukanya jadi mirip. Benar nggak? Coba Bapak Ibu cek sebelah kirinya ya atau kanannya, cek suami atau istrinya. Sudah mirip belum ya? Kalau belum berarti ada sesuatu ya. Ada sesuatu. Ya, kalau kita ingin sungguh dekat dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan, ya ini komunikasi harus lancar. Caranya bagaimana? Dengan doa. Dan bagian penting dari doa adalah membaca sabdanya. Tuhan, saya dalam doa berbicara dengan Tuhan. Tapi Tuhan kok tidak berbicara apa-apa ya? Tidak merespon. Ya jawaban saya sederhana, baca kitab suci. Karena kitab suci kan firman Tuhan. Jadi Tuhan suci berbicara kepada Tuhan. Seorang santo, kalau nggak salah Agustinus berkata, saat berdoa kita berbicara dengan Tuhan. Saat membaca kitab suci, Tuhan berbicara dengan kita. Jadi dua-duanya menjadi bagian penting komunikasi, menjadi dekat dengan Tuhan, hidup dalam rahmat. Kedua, hidup dalam kebenaran. Artinya jauhilah dosa, ya. Teman-teman ada yang punya dosa favorit ya, saya tahu, tolong dijauhi ya, dihindari. Entah apa itu ya. Dan hiduplah, lakukan hal-hal yang baik. Hidup dalam kasih, hidup dalam pelayanan. Entah itu dalam konteks keluarga, entah itu dalam konteks komunitas menggereja, atau di dalam masyarakat. Apalagi sekarang dalam masa pandemi ini, semakin kita dipanggil untuk memberikan kasih kita. Orang sekarang lebih senang berbuat kasih karena dengan hanya tinggal di rumah, orang sudah bisa mengasihi orang lain ya. Ini Tuhan luar biasa sekali ya. Kadang-kadang kita pun malas berbuat kasih, tapi bahkan dengan kemalasan kita, sekarang kita bisa berbuat kasih. Ini luar biasa sekali Tuhan. Dan terakhir yang menurut saya sangat penting adalah untuk dapat rahmat adalah hidup sakramental. Dengan menerima sakramen secara khusus Ekaristi. Kenapa Ekaristi sangat penting? Karena dalam Ekaristi Tuhan hadir sepenuhnya. Tuhan Yesus hadir sepenuhnya. Di dalam tubuh dan darahnya seluruh keilahian dan kemanusiaannya hadir di tengah-tengah kita. Dan saat kita menerima Ekaristi, kita menjadi satu dengan Tuhan. Menerima rahmat-Nya yang sungguh hadir dalam kita. Jadi teman-teman yang terkasih, hidup
di surga dimulai sekarang. Sehingga nanti saat kita saat kita wafat, saat kita mati pun, kita pun dengan yakin bisa masuk dengan tenang, dengan damai ke surga. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa hidup di surga. Bahkan sejak kita masih hidup di dunia. Sekali lagi, 3 hal: hidup doa, hidup dalam kebenaran, dan hidup sakramental. Mempersiapkan kita masuk surga. Kenapa? Karena kita sudah hidup di surga bahkan sekarang ini. Amin.